Apa kabar sahabat Siipol? Saya Stefani Patricia kembali menemani sahabat Siipol tentunya masih dalam program podcast Bincang Siipol, bicara tentang sistem politik Indonesia. Bersama indopostonline.id yang didukung oleh Dirjen Polhum Kemendagri Republik Indonesia. Sahabat Ipol yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali saya mengingatkan pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak. Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini akan menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia. Pemilu menjadi bagian dari sebuah sistem politik. Nah, pada tayangan podcast kali ini, Siipol akan mengangkat sebuah topik yang tak kalah menarik dari sebelumnya, yakni terkait filsafat pemilu. Filsafat pemilu adalah pijakan moralitas pilkada bermartabat. Untuk mencapai suatu pilkada yang bermartabat harus didasarkan pada nilai-nilai atau fondasi integritas. Dengan fondasi yang kokoh, maka penyelenggara pemilu tidak mudah goyah dan tumbang karena godaan. Sahabat Ipol, berkaitan dengan tema filsafat pemilu ini, saya akan ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SH.MSI, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Halo Pak Teguh, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mbak Stefani. Sehat-sehat. Selamat pagi. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat selalu. Baik. Sebelum kita berbincang lebih jauh, bagaimana, dan seperti apa kewenangan yang bisa dilakukan oleh DKPP, kita akan simak terlebih dahulu VT berikut ini. Mengapa sih bisa ada pengaduan ke DKPP? Pengaduan atau laporan merupakan sebuah pemberitahuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. Lalu, bagaimanakah alur pengaduan ke DKPP? Pengaduan ke DKPP bisa melalui email, berkirim surat, dan datang langsung ke kantor DKPP. Selamat pagi Bu, saya mau lapor. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Pertama, pengadu membuat pengaduan atau laporan ke DKPP. Kedua, laporan pengaduan diterima oleh penerima pengaduan. Terdapat 4 jenis formulir pengaduan yang akan disediakan atau dapat diunduh di website DKPP. Terima kasih sudah menunggu. Berikut berkas tanda terima pengaduan Bapak. Tahap ketiga, pengaduan akan mendapatkan tanda terima dokumen pengaduan berupa lembar kertas berjudul tanda terima pengaduan. Tahap keempat, laporan pengaduan yang masuk akan memasuki proses verifikasi administrasi. Ada 3 kategori dalam verifikasi administrasi, yakni tidak memenuhi syarat, dan belum memenuhi syarat. Apabila sudah memasuki proses verifikasi administrasi, pengaduan yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat pelaporan akan diberikan pemberitahuan berupa surat hasil verifikasi secara tertulis, paling lama 5 hari setelah dilakukan verifikasi administrasi. Pengadu atau pelapor wajib melengkapi atau memperbaikinya dalam waktu paling lama 7 hari setelah pemberitahuan. Mohon maaf, aduan Bapak belum memenuhi syarat. Segera dilengkapi ya, Pak. Baik Bu, akan segera saya lengkapi secepatnya. Untuk pengaduan yang telah memenuhi syarat pelaporan, maka aduan atau laporan akan diteruskan ke proses verifikasi material. Dalam proses verifikasi material, ada 3 kategori, yaitu tidak memenuhi syarat, dan belum memenuhi syarat. Laporan yang sudah memenuhi syarat dalam proses verifikasi material akan masuk ke registrasi perkara, lalu dilimpahkan berkas perkara ke bagian persidangan dan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan. Sementara bagi laporan yang tidak memenuhi atau belum memenuhi syarat, akan diberikan pemberitahuan kembali berupa surat hasil verifikasi. Untuk layanan pengaduan offline buka pada Untuk layanan pengaduan online dapat menghubungi. Nah, itu dia sedikit pengantar mengenai proses pengaduan di DKPP. Tapi kalau bicara soal pemilu, Pak Teguh, saya ingin tahu dulu nih, apa sih sebenarnya esensi pemilu dalam sistem demokrasi? Baik, terima kasih Mbak Stefani.
pilihan founding father kita kan negara kedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini berdaulat untuk menentukan siapa pimpinannya, ya, bekerja yang diambil dari rakyat, kemudian dipilih dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Nah, wujud daripada kedaulatan rakyat itulah diatur yang namanya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, ya, bagaimana mereka yang memenuhi persyaratan menjadi pimpinan negara, legislator pusat maupun daerah, DPD maupun kepala daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota, yaitu ada suatu aturannya di dalam pemilu, undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Disitulah diatur bahwa pemilu pilkada kita yaitu ya periode 5 tahun sekali, ya, tiap 5 tahun sekali ada suatu pemilu seperti itu. Jadi esensinya itu supaya orang berkontestasi untuk memperoleh kekuasaan. Ini ada aturannya. Kalau tidak gitu susah sekali. Bagaimana cara untuk mengganti presiden? Bagaimana cara mengganti DPR, ya, kalau nggak ada suatu mekanisme hukumnya, yaitu melalui yaitu pemilu atau pilkada. Jadi pemilu dan pilkada itu sebagai mekanisme nasional mau daerah untuk terwujudnya yaitu pimpinan daerah, pimpinan nasional maupun legislator pusat maupun daerah. Seperti itu, Mbak Stefani. Baik, pemilu merupakan mekanisme untuk mewujudkan sistem demokrasi. Nah, tema kita hari ini kan mengenai filsafat pemilu ya, Pak Teguh. Apakah yang dimaksud dengan konsep etis dalam pelaksanaan pemilu? Jadi etis itu kan perilaku yang diterapkan kepada penyelenggara pemilu dari luar, ya, dari society, dari masyarakat. Patut tidak dia perbuatan yang dilakukan itu. Oleh sebab itu di situ dilihat prinsip profesionalitasnya, prinsip integritinya dilihat seperti itu. Jadi etik itu penilaian dari luar yang dibebankan kepada penyelenggara pemilu supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang telah digariskan dari kode etik seperti itu. Karena yang namanya pilkada atau pemilu ini kan akan terjadi kontestasi. Ya, kadang-kadang kontestasi itu berbagai cara dilakukan, Mbak Stefani. Ada yang kasar, ya, ada isu-isu yang riskan, isu-isu yang memancing ya nilai-nilai kemanusiaan atau isu sara, ya, itu dimuncul-munculkan, ya, untuk memperoleh suatu dukungan atau mempengaruhi pola pikir masyarakat, mengikuti pola pikir yang diarahkan ke situ. Nah, ini kan nggak boleh seperti itu. Oleh sebab itu, dalam kondisi inilah saya sebagai dosen Fakultas Hukum UPH Karawaci dan sebagai penyelenggara pemilu, ya, saya berpikir serius bahwa kontestasi ini harus punya pijakan. Kalau nggak ada pijakan yang kuat, ya, bisa goyang NKRI ini, ya, bisa goyang, bisa mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya, pijakan yang kuat itulah yang saya kenal dengan filsafat pemilu, ya. Tadi kalau kita udah punya filsafat pemilu, punya pijakan fondasi demokrasi yang kuat, di situ akan berdiri penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat, ya, yang akan melaksanakan pemilu sebagaimana pijakan nilai-nilai filsafat pemilu yang kita kembangkan, gitu, ya, dari nilai Pancasila seperti itu. Nah, buku filsafat pemilu lah, ya, menurut Ketua DKPP dulu, mantan Ketua Bapak Sueli, yang mulia Bapak Profesor Muhammad, dia menemui saya, Prof. Teguh, saya sudah lihat literatur di dunia, belum ada buku yang namanya filsafat pemilu. Coba Anda buat, saya anggap saudara mampu begitu. Ini tantangan oleh yang mulia Ketua DKPP. Di situ saya berpikir, ketemulah pikiran buku filsafat pemilu, satu-satunya buku di dunia. Filsafat pemilu ini saya punya kesempatan share pemikiran ini di berbagai negara, di berbagai benua yang ada waktu pemilu kemarin dan pilkada. Di seluruh Indonesia juga kita share, ya, bagaimana kita boleh berkontestasi tapi tetap ada fondasinya, ada pijakannya. Kalau enggak gitu bubar, ya, seperti negara-negara besar, ya, Uni Soviet kenapa bisa bubar, ya, karena pijakannya ini keropos gitu, ya. Kita jangan lengah terhadap pijakan itu. Nah, pijakan itulah yang saya kenal dengan filsafat pemilu. Baik,
filsafat pemilu, konsep etis ini menjadi pijakan dalam pelaksanaan pemilu. Tentunya konsep etis ini juga harus dilakukan oleh seluruh aktor yang terlibat ya Pak ya, baik penyelenggara, peserta pemilu maupun juga pemilih. Nah, bagaimana kita bisa memastikan seluruh aktor yang terlibat dalam pemilu ini bertindak berdasarkan etika pemilu, Pak? Baik, jadi kita feedback dulu ke belakang. Negara Indonesia itu termasuk negara yang terbentuknya karena anugerah Tuhan. Coba Anda bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, saya itu flight dari Jakarta ke Merauke 12 jam, masih NKRI, masih Indonesia. Kita ke Aceh, kita 5 jam kalau ke Sabang, masih Indonesia. Betapa luasnya itu. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai bangsa Indonesia itu merupakan peradaban nenek-nenek moyang dulu. Ini berbeda-beda. Beda agama, golongan, adat istiadat, budaya, tetapi ada faktor yang menyatukan. Dan faktor yang menyatukan ini membentuk suatu tekad dalam dimulai dari gerakan Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Tekad itu menjadikan pijakan untuk berdirinya NKRI. Nah, tekad inilah, nilai-nilai tekad inilah yang kita jadikan filsafat pemilu. Itu ada di dalam nilai Pancasila. Kita boleh berkontestasi sekeras apapun, tetapi hargai nilai ketuhanan. Kita boleh kontestasi, tapi jangan lupakan, yaitu nilai kemanusiaan. Jangan ujar kebencian, kau eliminir mereka, kemudian kau diskreditkan mereka. Kita boleh kontestasi, tapi pegang nilai persatuan ini. Ya jangan diaduk-aduk. Tuhan itu menciptakan kan beda ya. Ya Mbak Kori dengan Mbak Stefani itu beda. Ya dari sananya memang beda. Ya, tetapi perbedaan itu jangan dibenturkan. Ya jelas berbeda, tetapi perbedaan itu menjadi anugerah Allah yang harus disyukuri gitu ya. Jadi beda itu indah. Binika itu ika gitu loh ya. Binika itu ika. Jadi beraneka ragam itu tapi ika. Nah bagaimana melakukan supaya filsafat pemilu dapat pijakan? Perlu melakukan suatu proses internalisasi. Dimulai dari undang-undang pemilu ya yang sekarang ya, kalau nanti mulai dibahas itu pijakan pemikiran filsafatnya harus wah di situ. Sehingga dijabarkan dalam pasal-pasal ya, pasal-pasal hingga menurut saya itu nanti ada perbedaan antara prinsip pemilu dan asas pemilu. Asas pemilu jurdil gitu ya. Tapi kalau prinsip pemilu itu ada prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip demokrasi, prinsip sosial welfare. Ini nggak bisa diganggu-ganggu ini. Harga mati. Kalau hari ini diganggu-ganggu bubar ke NKRI. Jadi itulah yang menjadi concern saya, dan saya serius sedang membuat 43 buku ini, dan saya sedang menyelesaikan buku yaitu tentang filsafat pemilu dan pemilu orientasi pikiran teori keadilan bermartabat yang akan saya launching besok Desember waktu Lapkin di KPP ya, seluruh TPD Indonesia kita kumpulkan, kita beri itu. Ya perlu kesabaran Pak, perlu kesabaran. Tidak serta-merta ya kita langsung bisa merubah suatu pemikiran atau suatu perilaku kita geser dengan pijakan ini. Tapi bisa. Saya memberi contoh yang sederhana. Ya, dalam keluarga ada kawin perak, ada kawin emas. Ya, kenapa mereka bisa bertahan dari 25 tahun sampai 50 tahun, bahkan 60 tahun kawin intan? Karena mereka punya pijakan, ya. Pijakan yaitu filsafat percintaan. Wah, saling mencintai sepenuh hati. Apa yang dipersatukan itu kan nggak bisa oleh manusia. Apakah nggak pernah digoda? Pernah digoda, Pak. Saya juga sering ngalamin godaan. Tapi kan punya pijakan. Nah, pijakan digoda, ya tergoda, tapi tidak ikut. Dirayu, terayu, tapi tidak ngikuti kan, gitu kan. Lewat pemilu itu bekerja gitu. Jadi penyelenggara pemilu mesti digoda. Nggak mungkin orang kontestasi itu pasrah pada nasib. Berbagai cara dilakukan. Ada money politik, ada intimidasi. Misalnya dari incumbent menggunakan struktur ASN-nya digerakkan. Ya memang itu cara-cara untuk menang, cara-cara kayak gitu itu. Nah ini secara bertahap kita letakkan pada jati diri bangsa Indonesia, demokrasi yang bermartabat. Sehingga dalam berbagai kesempatan ya saya kemukakan bahwa demokrasi itu bukan ruang yang hampa. Ya pada saat terjadi pergeseran demokrasi yang dulu secara perwakilan menjadi demokrasi langsung, ya, faktor ikutannya ikut, yaitu kapital dan liberal. Betapa mahalnya untuk menjadi calon kepala daerah atau
legislatif dan sebagainya. Bagaimana biaya yang dikeluarkan? Ya karena nilai-nilai kapital yang liberal itu memaknai demokrasi. Dari situlah demokrasi itu jangan dimaknai nilai yang hampa, tapi dikasih nilai Pancasila. Demokrasi bermartabat, ada nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai hikmah, demokrasi, dan nilai sosial berlimpah. Ya ini yang terus saya perjuangkan, Mbak. Kalau kita melakukan tugas rutin DKPP, ada aduan kita dong melanggar etik atau tidak, itu tugas rutin. Tetapi saya punya core yang besar, ya tidak terjebak pada itu. DKPP harus mulai membangun suatu pijakan nilai mengkristal dalam filsafat pemilu gitu. Ini saya dengan rekan-rekan seperti itu, sehingga waktu ulang tahun DKPP juga dijadikan suatu template seperti itu ya, filsafat pemilu seperti itu. Pada saat Bawaslu pemilu kemarin itu ya melakukan lapor nasional di Ancol yang dihadiri Bapak Wakil Presiden waktu itu JK, yaitu tagline-nya ada mewujudkan pemilu yang bermartabat. Jadi beliau sudah mengerti bahwa berkontestasi ini tidak suatu ruang yang hampa. Kalau ruang yang hampa itu yang muncul nanti berbagai cara dilakukan. Ya mesti nakal-nakal, nggak ada yang nakal-nakal. Dan nakal-nakalnya ada pijakan gitu loh ya. Nakalnya ada pijakan itu berhawat, itu ada nilai ketuhanan, nilai ini yang terus saya maka itu yang kemukakan, dan saya konsekuen ya. Konsekuen karya-karya pikiran saya launching dalam buku. Ya, saya sebagai dosen mengajar. Jadi pikiran ini beberapa sudah dijadikan disertasi tentang kepemiluan ini. Ya, saya ngajar di berbagai perguruan tinggi di situ. Ya, dalam konteks inilah kita siapkan ke depan, yaitu penyelenggara pemilu, masyarakat, partai politik yang berpijak pada landasan. Ya, landasannya adalah filsafat pemilu, yaitu boleh berkontestasi, tapi ingat Indonesia itu plural tapi satu. Ya, jangan bedanya ini jutak-utak ya. Lain kalau saudara berkesempatan di negara-negara Eropa, ya, saudara di Amsterdam, naik kereta api sebentar aja sampai Belgia, ya, naik kereta api 4 jam sampai Prancis. Kita itu masih satu bangsa yang besar. Anugerah Tuhan inilah yang indah, ya. Kita jaga, dengan jaga yaitu caranya ke dalam konteks demokrasi, yaitu memberikan pijakan filsafat pemilu, akan tumbuh penyelenggara pemilu, rakyat peserta pemilu, partai pemilu yang bermartabat. Ya orang kan punya mimpi, Pak. Saya itu dosen kan yang saya pikir itu yang ideal, bukan yang praktikal. Tetapi saya lihat banyak penyelenggara pemilu terjebak hal yang praktikal, hal yang teknis. Itu aja pikirannya. Sehingga cara pikir yang teknis itu harus digeser ke cara berpikir yang bermartabat, yaitu menunjung tinggi nilai, itu namanya bermartabat, dignify. Pemilu lembaganya harus berintegritas, mandiri, jujur, tidak memihak, yaitu namanya KPU. Nah, setelah kita mendengar pemilu 6 kali lebih ini, itu tidak cukup, harus ditingkatkan nilai integritas menjadi nilai martabat. Nah, ini pikiran seorang dosen, ya, saya kemudian mengambil mata kuliah filsafat, sehingga saya ke situ, saya ajak kawan-kawan, saudara jangan terjebak hal yang cepat teknis, ya, tetapi menjunjung tinggi nilai demokrasi. Di balik ini demokrasi itu apa? Ada kejujuran, ada keadilan, ada ketidakpihakan, gitu. Ya, ada tanggung jawab, ada profesional, dan ada integritas. Jadi integritas bagian dari martabat dalam konteks yang lebih luas, gitu. Begitu, Mbak Stefani. Ya, tentunya tidak mudah ya Pak, karena aktor yang terlibat dalam pemilu di Indonesia sangat banyak, seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi, dari Sabang sampai Merauke. Perlu proses, perlu kesabaran untuk benar-benar menginternalisasikan etika pemilu, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Iya Pak Teguh, kalau bicara secara pemilu, secara konsep kan menjadi bagian dari manajemen konflik dalam rotasi kepemimpinan. Namun faktanya masih terdapat konflik nih dalam pelaksanaan pemilu. Mengapa sih hal ini masih bisa terjadi dan seperti apa solusinya? Ya Mbak, yang namanya kan merebutkan kekuasaan ini kan pasti dengan berbagai cara dilakukan. Ya, ada gula ya Mbak, kekuasaan itu ya, power itu ada kewenangan ya, kewenangan itu bisa untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat, tapi pada mereka yang mungkin orientasi pada ada hal tertentu juga bisa adanya penyalahgunaan seperti itu. Nah, untuk memperoleh kekuasaan itulah ya harus right. Tapi kalau konsepsi yang kita usung bahwa demokrasi itu dari konsep one man one vote, hitung-hitungan suara, oke. Tapi ruang yang hampa, yang ada kapital dan liberal. Sehingga saudara tidak heran kalau terang-terangan ada money politik,
Tetapi begitu diajukan ke Bawaslu, ya susah juga pembuktiannya katanya. Karena syarat-syarat dikatakan money politik itu ada ketentuan-ketentuan per Bawaslu dan yang sangat rigid sekali, tidak sederhana. Ini bukan money politik, dia termasuk tim sukses atau tidak, waktunya berapa hari, itu banyak sekali syarat-syarat seperti itu. Ya, belum dipahami dengan baik. Nah, disitulah saya sebagai anggota DKPP dan sebagai dosen Fakultas Hukum UPH terpanggil. Ya kan saya ini sebentar lagi sudah selesai Mbak, tahun depan 12 Juni 2022 sudah selesai, tinggal berapa bulan ya saya meninggalkan suatu pijakan pikiran. Ya tentu karena sebagai dosen ya saya terus mengajar. Nah pikiran ini terus saya kemukakan dalam berbagai forum, ya forum-forum nasional maupun internasional ya, banyak yang concern terhadap pikiran saya itu bahwa dalam berkontestasi itu harus ada pijakan. Dalam bertengkar rumah tangga suami istri harus ada pijakannya, yaitu komitmen cintanya. Ya begitu marahi istrinya dilihat, wah kasihan istriku cantik sekali, nggak jadi dipukul, maafkan aku ya, gitu seperti itu. Ada pijakannya. Kita boleh tengkar, tapi ada pijakannya. Tapi merubah mindset itu nggak gampang, tetapi perlu dimulai. Coba Anda lihat gedung Petronas di KL itu ya ada 89 lantai, berapa di situ. Bisa berdiri kokoh karena apa? Karena dimulai dari membuat pijakan, landasan yang namanya filsafat. Ya disitulah bisa berdiri gedung yang kokoh, ya ada yang sampai 115 lantai. Kena goyangan dia masih goyang, tapi tidak roboh. Karena pijakannya ini kokoh. Lah saya mencoba sebagai seorang intelektual, sebagai dosen, mau membangun suatu pijakan dari berbagai ya, termasuk di Wantanas. Kalau saya di Sekwantanas waktu saya diundang mereka untuk memberi masukan kepada Bapak Presiden, saya kemukakan ini. Negara kita boleh mau pilihan Wamen Menput, oke saya setuju, tapi jangan sebagai ruang yang hampa. Perlu ruang yang hampa itu diberi nilai, yaitu nilai Pancasila di situ. Nah, itu yang terus saya kemukakan. Dan jangan terjebak pada hal yang teknis. Nilai yang tertinggi yang diambil dalam demokrasi itu martabat, dignity. Dignified itu dia yang tertinggi, martabat itu nilai yang tertinggi. Apakah tidak sulit? Ya sulit, tapi kan kita mulai Mbak, mulai untuk sukses, untuk bisa membangun gedung 89 itu dimulai dari kecil dulu. Nah, apalagi ini saudara undang saya ini upaya memulai merubah mindset, mensosialisasikan, meninternalisasikan ya seperti itu. Ini hal yang contoh itu ya. Bapak saya itu guru SD jam 6 sore harus belajar. Kalau nggak bisa saya diselidiki di Jawa. Ya, saya rajin belajar sampai sekarang. Ya, sekarang saya bisa jadi profesor. Ya, anak saya udah dokter, Mbak, dari PM, udah dokter. Nah, saya cuma satu dokter udah ikuti bapaknya. Karena apa? Karena pijakan keilmuannya itu dibangun seperti itu. Ya, enggak. Sehingga sampai sekarang, Mbak, jam 6 nanti saya baca. Karena nilai itu sudah ditanamkan bapak saya sejak saya usia 6 tahun sampai sekarang. Saya mesti baca. Buku saya di lantai 2 rumah itu banyak sekali di situ. Karena stok bukunya banyak, hingga kalau saya membuat buku ini berarti 3 bulan, 4 bulan sudah selesai. Ya karena ilmunya sudah banyak di pikiran, ya bagaimana kita meletakkan ide dasar dalam launching. Dan saya konsekuen sebagai dosen bahwa pikiran saya itu mesti saya launching dalam bentuk buku, tidak di dalam hati. Jadi orang itu dinilai dari karya, Mbak, bukan saya profesor doktor. Tapi sikap teguh itu apa? Enggak kelihatan. Sikap saya ada di buku-buku saya, karya itu dipublish secara nasional dan internasional, Pak. Sampai Australia, Afrika, sampai Amerika, Kanada, itu buku-buku saya itu ada di situ. Nah inilah upaya terus yang saya kemukakan, saya ajarkan kepada para peserta didik maupun penyelenggara pemilu dalam berbagai kesempatan. Bahwa DKPP tidak hanya terjebak hanya dalam kasus, terjebak pada penanganan kasus rutin. Ya itu memang Polri kita menangani kasus etik, tapi berdasarkan aduan. Tetapi pikiran yang lebih dalam, yaitu kita harus menanamkan nilai-nilai etik, ya supaya dari nilai etik yang kita tanam itu membentuk suatu filsafat. Filsafat itu pijakan untuk fondasi berdirilah demokrasi yang kuat dan bermartabat. Yang namanya kontestasi mesti goyang-goyang, Mbak. Pasti berbagai cara. Kalau incumbent yang menggunakan ASN pasti begitu, nggak ada yang normal-normal. Ini posisi merebut kekuasaan harus nggak normal. Nah, nggak normal yang beraturan, gitu, Mbak normal yang beraturan, itulah namanya filsafat pemilu. Itu Mbak Stefani. Ya, konflik dalam pelaksanaan pemilu pasti akan muncul ya, tapi itulah mengapa kita memerlukan filsafat pemilu, pijakan untuk penyelenggaraan pemilu yang harus dipatuhi oleh komitmen dengan semua aktor yang terlibat. Pak Teguh, tadi kita juga sempat bahas mengenai penyelenggara pemilu.
penyelenggara pemilu ini kan salah satu aktor terpenting juga nih dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, dalam konteks pemilu di tanah air, penyelenggara dituntut untuk profesional, independen, dan imparsial. Bagaimana upayanya untuk mengkondisikan agar penyelenggara pemilu ini bisa profesional, independen, dan imparsial sampai pada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat yang paling bawah? Ya, uniknya penyelenggara pemilu di Indonesia ini kan dengan latar belakang yang beda-beda, Pak. Ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang pegiat pemilu, ada yang mulai lama sudah berkecimpung dalam kepemiluan. Latar belakangnya beda-beda. Ya, motivasinya juga beda-beda. Ada lowongan KPU, Bawaslu, mungkin karena masih nganggur, nyoba-nyoba diterima. Ya tadi pijakannya latar belakang yang berbeda-beda inilah keragaman ini harus kita sadari. Bahwa untuk merubah mindset menjadi suatu pemikiran besar, bahwa Anda itu penyelenggara pemilu, kalau penyelenggara pemilu itu memegang etik itu penilaian dari luar, kau harus mandiri, harus jujur, harus tidak memihak, imparsial, ya, harus profesional, harus bertanggung jawab, harus terbuka, kan gitu, harus berkepentingan umum, efektif dan efisien, kan gitu kan, itu yang dituntut mereka. Nah, atas dasar itulah perlu desain bagaimana latar belakang penyelenggara pemilu yang beda-beda ini bisa mulai kita tata. Ya, kalau ada sekolah pemilu itu enak, Mbak. Jadi misalnya ada sekolah kepemiluan ya, ada juga tata kelola pemilu gitu ya. Paling nggak mereka jadi tanamkan asas dasar pemilu gitu ya. Dan buku filsafat pemilu saya itu juga dipakai untuk ngajar-ngajar S3 seperti itu ya. Seperti ini. Itu agak enak. Jadi mereka sudah punya background pemikiran dasar. Tapi ini kan beda-beda, Mbak. Ada yang karena nganggur itu ya, nganggur ada sebentar lagi ada lowongan KPU daftar daripada nganggur. Dan ada juga yang orientasinya, wah gaji dosen hanya dikit, saya nyoba-nyobalah KPU, ternyata diterima KPU, gajinya lebih banyak KPU, pindahlah KPU. Banyak motivasinya. Apapun latar belakang Jasuke ini bagian hak asasi manusia ya, kita nggak bisa membatasi kreasi tanggung jawab mereka. Tetapi yang kita atur setelah dia masuk itu apa? Tidak hanya di Bintek, tapi perlu penanganan bagaimana mereka mendapat pemahaman. Jadi mereka itu kan sudah melepaskan diri dari hak dasarnya, Mbak. Ya, jadi kalau kita menyatakan diri sebagai penyelenggara pemilu, kita sudah melepaskan diri dari hak dasarnya. Berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, waktu penyelenggara pemilu kita tidak boleh. Kayak saya tadi, saya penyelenggara pemilu, Mbak, di KPP ini bagian daripada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Sudah tanya, saya nggak mau menjawab. Dalam konteks itu, kalau yang lain saya menjawab. Nah, dari latar belakang yang beda-beda tadi, ya harus mulai ditekankan nilai-nilai pijakan-pijakan kefilsafatan pemilu. Ya, karena latar belakangnya berbeda-beda. Jadi mindset-nya disatukan. Seperti tadi, ya, plural tapi ika, ya luar biasa loh semboyan kita itu plural dari latar belakang keilmuan yang beda ini kita satukan. Nah, cara menyatukan yaitu tanggung jawab kita bersama. Anda telah melepaskan diri hak konstitusionalnya saudara. Coba yang namanya etik itu tidak melakukan perbuatan, Mbak, dianggap, disangka itu sudah etik, Mbak. Jadi misalnya penyelenggara pemilu ya sedang ngopi bareng caleg, udah melanggar etik, padahal ngopi bareng aja. Dan ngopi barengnya itu tidak sengaja. Karena apa? Diduga. Nah, etik itu tidak hanya perbuatan yang dilakukan, tapi perbuatan diduga menimbulkan keterpihakan. Jadi etik lebih tinggi daripada hukum. Jadi kalau hukum misalnya kita mau ketawa-ketawa ya pada saat ada orang berduka ya biasa aja. Tapi pada saat etik kita ketawa di hadapan orang duka, kita diduga bahwa enggak empati terhadap rasa duka yang mendalam. Itu melanggar etik. Ada juga aduan, Mbak. Penyelenggara pemilu berdiri di dekat calon bupati, berdiri di mobilnya, itu dipoto jadi kan di DKPP. Bahwa penyelenggara ini yang terbaru yang saya tangani, penyelenggara pemilu itu makan di salah satu kafe, tapi acek, pelayannya cantik. Kalau makan di sana nongkrong lama, diadukan, katanya nggak pantas ya penyelenggara pemilu, kalau itu nggak pantas ya nongkrong di situ. Apalagi dia katanya sudah diskors ya, sendiri nggak boleh lah ya. Kalau mau kepengen masakannya menunya, GoFood, GoFood aja, nggak nongkrong di situ, itu diadukan. Baru makan, kan nggak apa-apa, baru makan, diadukan juga seperti itu. Nah itulah
masalah keanekaragaman latar belakang, tapi kita satukan, bisa menyatukan itu dengan desain, yaitu menyatukan nilai yang beraneka ragam, keilmuan ini menjadi tanggung jawab. Saudara sekarang menjadi penyelenggara pemilu, saudara melepaskan hak konstitusionalnya, saudara tidak boleh kemerdekaan berserikat, nggak boleh. Ada malik partai politik, nggak boleh. Ada ikut-ikutan pakai jaket partai politik biar keren gitu kan. Ada juga Pak, dia penyelenggara pemilu supaya keren pakai jaket partai politik keren di foto, akhirnya kita pecat, pakai jaketnya kita pecat karena menunjukkan keterbiaan. Nah itulah pola kerja besar dalam membangun suatu fondasi itu. Ya saya bisa, NKRI aja bisa berdiri dari ada tekad dari pemuda-pemudi yang Java, yang Sunda, yang Sumatera dan sebagainya, ini bertekad kita plural tapi satu bangsa. Nah nanti kita munculkan tekad itu supaya ada kesadaran bersama, kita bekerja secara bermartabat seperti itu, Mbak. Bisa, Mbak. Bersama berapa perlu kita harus punya konsep, bisa gitu. Asal kita nggak terjebak pada hal yang teknis juga. Baik. Nah, kalau peran DKPP sendiri dalam pemilu kan adalah menjaga kehormatan etik penyelenggara pemilu. Bagaimana nih Pak Teguh, DKPP memainkan perannya dalam menjaga marwah penyelenggaraan pemilu serta memastikan pemilu berjalan dengan demokratis? Apa saja sih biasanya kendala dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana solusinya dari DKPP? Baik, DKPP itu kan adanya hanya di Jakarta ya Mbak ya. Jakarta, anggota DKPP 5 ditambah ex officio KPU, wakil KPU RI 1, wakil Bawaslu RI 1. Wilayah yang kita tangani di 34 provinsi. Bahkan kalau di pemilu itu di dunia Mbak, seperti dulu ada kotak suara yang coblos dulu di Malaysia, DKPP juga menyidangkan kasus pelanggaran etik itu yang ada di Malaysia dan seterusnya. Nah, untuk itu DKPP membentuk namanya TPD, Tim Pemeriksa Daerah, tiap provinsi ada tim pemeriksa daerah yang terdiri dari tokoh masyarakat, itu diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang tahu seluk-beluk pemilu dan mempunyai moralitas yang baik, integritas yang baik. Kemudian ada wakil dari KPU provinsi, wakil dari Bawaslu provinsi. Ya, ini ada namanya DKPP. Jadi DKPP itu kepanjangan tangan dari DKPP RI. TPD, Tim Pemeriksa Daerah yang ada di 34 provinsi itu merupakan kepanjangan tangan dari DKPP. Sehingga pada saat mau event-event besar kayak kemarin ada pemilu, ada pilkada, ya kita bagi dalam 3 zona itu. Ada zona Indonesia Timur, zona Indonesia Tengah, ya kemudian Indonesia Barat. Kita kumpulkan TPD itu. Kita kasih bintek, kita kasih sosialisasi, kita pemaham, kita kasih proses internalisasi. Bagaimana Anda ikut menjaga, bertanggung jawab terhadap demokrasi yang ada di daerah, bertanggung jawab terhadap perilaku yang penyelenggara pemilu yang ada di daerah. Itu gencar dilakukan. Juga pada saat kita ke daerah, ada khusus juga, ada momen khusus kita melakukan pemikiran, internalisasi, bintek dan sebagainya kepada penyelenggara pemilu di zona-zona kalau COVID itu ada zona merah ya, zona yang banyak pelanggar aduannya pemilu kan. Di Indonesia itu ada beberapa provinsi yang itu merupakan ya langganan pengaduan pemilu ya, ada ya beberapa provinsi, ada 4 atau 5 itu. Nah, kita datang ke sana, kita beri pemahaman, kita ajak diskusi, kita buka cakrawala berpikirnya, kita tanamkan suatu nilai. Mbak, nilai itu mempunyai kualitas untuk tumbuh dan berkembang. Pada saat Mbak Stefani melihat ada seseorang yang Anda simpatik, wah ini simpatik ya, itu ya nilai simpatik kan ya. Kemudian nilai itu terus tumbuh dan berkembang. Akhirnya ingin mendekati, ingin wah jatuh cinta juga. Karena nilai itu berkembang ya. Nilai tidak stagnan, nilai itu berkembang. Ya, nilai cinta itu berkembang. Ya, tidak cukup kita hanya katakan cinta, tapi cinta itu sangat berkembang. Waktu dia haus, berilah dia minum, itu kan. Waktu dia lapar, gimana dia? Waktu dia rindu, segera datang aja. Aku segera pulang gitu. Jangan tunda-tunda. Ya. Waktu dia kedinginan, berikan jaketmu padamu. Nah, jadi ini nilai yang terus tumbuh. Jadi pada saat saudara menerima nilai martabat itu, perilaku itu akan dituntun dalam moralitas hati. Jadi manusia ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Dan di situ Allah meletakkan moralitas di dalam pikiran manusia. Gitu. Jadi otomatis itu tumbuh itu. Ya, tinggal pertentangan kan dunia ini ada hitam, ada
putih ya. Pertentangan jangan yang hitam itu, wah dibujuk nggak apa-apa sekali aja kan, melanggar sekali nggak apa-apa, apalagi uang ini gede misalnya ambil aja. Ya, tinggal nilai moralitas itu ya diasah terus, asah asih dengan dekat dengan Tuhan itu insya Allah ya digoda apapun ya kita tetap teguh untuk berpijak pada filsafat pemilu. Begitu Mbak Stefani. Ya, jadi salah satu tantangannya ternyata karena DKPP di Jakarta, tapi aduannya kan tetap dari 34 provinsi ya, makanya ada namanya TPD, Tim Pemeriksaan Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari DKPP. Pak Teguh, tahun 2024 kita ingatkan lagi nih akan dilaksanakan pemilu dan pilkada serentak dan bahkan ini disebut-sebut akan menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia. Bagaimana nih DKPP mempersiapkan diri dalam menyongsong dan menjaga kehormatan penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu dan pilkada 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, luber, dan jurdil? Baik, jadi kita itu kadang-kadang pemilu 2004 masih lama ya, tapi sekarang sudah muncul simulasi-simulasi capres, bapres, ya lebih baik kita konsen dulu bekerja lah. Kalau sudah mendekati itu ya silakan, itu hak konstitusional yang bisa dipublish ke masyarakat. Jadi DKPP ini punya core, punya tekad seperti yang saya katakan tadi, tidak terjebak pada masalah etik penyelenggaraan pemilu, tetapi yang dilakukannya punya dimensi preventif dan represif. Jadi sidangnya DKPP dok memutus ini, melanggar ini dimensi represif. Tapi dimensi preventifnya dengan dijatuhi hukuman atau dengan melakukan internalisasi kepada jajaran pemilu di seluruh Indonesia, ini akan terbentuk pijakan-pijakan dasar. Pijakan dasar untuk membentuk suatu mengkristal menjadi filsafat. Jadi Indonesia itu unik Mbak ya, berbagai kejadian waktu pemilu 55 sampai sekarang ya, berbagai case itu ada solusinya. Itulah Indonesia. Seberat apapun gitu ya. Jadi itu mesti akhirnya itu damai ya, apalagi sekarang ya saya bahagia sekali bisa damai ya, bisa bekerja bersama untuk membangun kebersamaan bangsa Indonesia. Jadi punya sejarah demikian di dalam kepemiluan itu. Ya, coba ada lihat di Amerika kemarin. Ya, sebagai kampanye demokrasi juga mengalami masa-masa kayak waktu terjadi ketidakpercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu di Amerika ya, bagaimana pendukung ya Donald Trump seperti itu menyerbu dan sebagainya ya. Tetapi Indonesia itu uniknya Mbak, sekeras apapun punya masalah itu bisa selesai gitu ya, termasuk yang terjadi sekarang ini, termasuk pemilu yang dulu dan sekarang yang kemarin selesai, masalah ini bisa selesai. Ini modal dasar bagaimana pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan tinggal 3 tahun lagi, nggak terasa Pak, 3 tahun lagi itu ya bisa berjalan dengan bermartabat ya. Insya Allah lah kalau ke depan ini mengandalkan pijakan yang namanya filsafat pemilu secara konsisten terus diberikan, tidak terjebak kan saya rutin, saya kira bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman Mbak. Jadi yang namanya pemilu bermartabat itu juga menggeser konsep-konsep konvensional, misalnya bagaimana penghitungan suara supaya tidak kelelahan, ya PPS, PPK, KKPS dulu sampai korban banyak, ya mungkin pakai teknologi dan sebagainya ya. Saya ini tinggal di Sleman, Mbak. Waktu pemilihan kepala desa kemarin catur tunggal itu pakai betul-betul itu selesai rekamannya, sudah selesai. Nah, hal yang itu harus kita mulai berpikir secara ya bermartabat ya, menggeser hal yang konvensional menjadi hal yang bermartabat ya. Harus itu ya. IT itu tidak bisa dielakkan, harus digunakan dalam hal yang sentral, hal yang tidak semuanya memang, misalnya verifikasi tingkat kabupaten ini semua dilihat, tapi dalam e-vote-nya bagaimana, noblosnya gimana, rekapnya bagaimana, itu bisa menggunakan teknologi itu. Ya di tempat saya ini di kelurahan aja sudah lebih canggih, cepat sekali, hitungnya cepat sekali. Ya. Teknologi itu bagian daripada prinsip yang bermartabat untuk efektif dan efisien penghitungan suara supaya bisa cepat. Tapi ada kontrol, tetap ada kontrol. Tiap event itu mesti kejadian itu ada kontrol. Demikian Mbak Stefani.
Ya, kita masih menunggu ya teknologi kita, semoga ke depannya pemilu bisa dilaksanakan secara elektronik juga mungkin supaya untuk efisiensi. Nah, Pak Teguh, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, ini kami juga ada pertanyaan dari netizen melalui media sosial kami @indopostonline.id. Ada pertanyaan dari @aska junior, di musim pilkada banyak peserta tidak puas terhadap hasil KPUD di daerah-daerah. Apakah kami bisa langsung lapor ke DKPP? Ya, kalau nggak puas ya bisa ke DKPP tadi melalui mekanisme tadi. Jadi siapa yang bisa melapor? Itu setiap orang. Setiap orang itu siapa saja. Kemudian partai politik atau penyelenggara pemilu. Pernah Mbak, sesama penyelenggara pemilu itu melaporkan. Misalnya Bawaslu melaporkan KPU. Itu pernah. Ya ada suatu kejadian ya. Waktu saya sidang ke tempat itu, kantor KPU dan Bawaslu itu berdekatan. Waktu Bawaslu memberi rekomendasi pada KPU, tidak dibalas suratnya, tetapi dikerjakan. Sampai 3 kali nggak dibalas, tapi dikerjakan. Akhirnya diadukan ke DKPP bahwa KPU AB tidak memperhatikan masukan dari Bawaslu. Ya, setelah tahu duduk persoalan, ya sudah kita damaikan. Nah, kamu salaman aja lah ya. Selain itu kerja yang profesional, saling menghargai. Rekomendasi Bawaslu dilaksanakan, tetapi tidak menjawab surat seperti itu. Ya, jadi silakan aja aduan, karena aduan di DKPP itu tidak mengenal daluarsa, tetapi selama yang diadukan masih penyelenggara pemilu. Tapi kalau sudah enggak penyelenggara pemilu lagi, ya sudah enggak bisa diadukan. Misalnya waktu jabatannya habis, sudah meninggal dunia, enggak bisa. Ya silakan tadi model pengaduannya bisa pakai online, pakai web, bisa surat. Kita sederhana sekali, cepat, efisien, efektif ya. Ya insya Allah kalau memang kasusnya kasus perlu kita sidang di tempat, kita datang. Tim DKPP itu datang sampai Maroke, juga datang sampai Aceh, datang semua 34 provinsi lah pernah saya datangi. Untuk di samping sidang yang lebih saya komit itu bagaimana saya bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan nilai etika dalam konteks pemilu atau pilkada bagi penyelenggara pemilu yang mengkristal menjadi filsafat pemilu. Itu yang saya sampaikan. Ya, saya senang di situ bisa menyampaikan pikiran-pikiran baik. Saya yakin bahwa nilai ini terus tumbuh dan berkembang. Termasuk ini Mbak Poli itu menghubungi Mbak saudara ini, Mbak Stefani, ajak dibincang sebagai upaya bagaimana pikiran ini bisa makin dikenal, makin dibumikan seperti itu. Baik, jadi jawabannya bisa ya Pak ya, siapa saja bisa langsung lapor ke KPP. Ada satu dan nggak ada daluarsa ya Mbak ya, nggak ada daluarsa harus berapa bulan ya, nggak ada. Tetapi yang diadukan masih tetap sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sudah dipecat di KPP nggak bisa lagi. Nah, berkaitan pemecatan ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari netizen, dari @yulikece_cililitan. DKPP selama ini sudah memecat siapa saja, kok seperti kurang terdengar kinerjanya ya. Boleh di-share data sudah berapa banyak pejabat KPU Bawaslu yang dipecat? Silakan dijawab Pak Teguh. Ya, gimana ini? DKPP itu sidangnya kan terbuka, live streaming ya. DKPP, saudara, DKPP itu lembaga peradilan etik satu-satunya di dunia yang modern. Jadi kalau saudara nggak dengar, ya sayang sekali. Ini sidangnya terbuka kok. Ya di web DKPP silahkan, kan ada juga, ada laporan upload apa ya. Kalau data saya nggak punya, ya silakan aja di web DKPP dibuka di situ berapa aja yang diberhentikan, itu ada semua Mbak. Dan sidangnya itu live streaming di sana langsung, kecuali kesusilaan nggak boleh secara langsung, sidangnya bersifat tertutup ya. Jadi kalau berapa jumlah anggota kan saya nggak mungkin punya data ya, silakan hubungi sekretariat DKPP, silakan mencari, akan dilayani sebaik-baiknya. Ada di web DKPP itu ada semua di situ. Ya, semua datanya bersifat terbuka ya Pak ya tentunya. Terbuka, sidangnya terbuka, kecuali Mbak Stefani kalau menonton silakan, mau niatkan langsung silakan, kecuali kesusilaan ya, kecuali kesusilaan. Baik, Pak Teguh, terakhir saya ingin minta sepatah dua patah kata untuk sahabat SIIPOL dalam menyambut pemilu serentak 2024 nanti yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan. Baik, jadi pemilu 2024 ya, pemilu serentak langsung ya, baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada ya. Kita telah punya pengalaman dalam berdemokrasi, dalam berkepemiluan ya. Atas dasar pengalaman itulah mari kita tanamkan suatu nilai-nilai etik dalam berkontestasi itu.
Nah, nilai etik itu yang secara konsekuen dan kontinu terus saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan nilai-nilai etik itu adalah risum dari pemikiran-pemikiran dasar itu adalah dasar pemilu itu ya. Insya Allah pada saat pemikiran sudah bergeser ke arah tidak ke teknis tetapi ke masalah-masalah yang berorientasi pada pijakan-pijakan filsafat pemilu, akan terbentuk, di situ akan terbentuk sosok penyelenggara pemilu, masyarakat. Ya, masyarakat tidak gampang diajak, apalagi diiming-imingi uang 100.000, 50.000 itu. Ya, Bawaslu dan berbagai kesempatan itu membuat kampung anti money politik, ya, kampung anti politik uang. Jadi kalau saudara-saudara Stefani ini lihat di Google itu, tulis saja pilkada bermartabat, seluruh wilayah Indonesia itu ada kerinduan itu. Yang nulis bukan saya, yang nulis ada tokoh ini, tokoh agama ini, pendapat ini. Jadi mereka meluncing pikiran yang saya gagas seperti itu. Anda lihat silakan. Ya, pilkada bermartabat seluruh wilayah Indonesia itu banyak dari Sabang sampai Semarang. Itu bukan tulisan saya semata, tapi mereka itu ada kepedulian ya. Juga dulu Bawaslu Jawa Tengah itu melakukan ikrar ya, waktu pilkada itu di Borobudur. Jadi dia Borobudur itu lambang suatu budaya, Candi Borobudur itu lambang budaya ya terhadap pilihan pilkada kemarin. Semua penyelenggara pemilu kumpulkan di sana. Saya suruh memberi orasi oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah waktu itu ya, Pak Fajar, juga Pak Ketua Bawaslu RI, Pak Afan juga hadir waktu itu ya, selalu sangat aktif dan selalu update pikiran-pikiran saya itu. Beliau itu Bawaslu itu luar biasa ya, bahkan menjadikan tema sentral dalam Rakornas Nasional Pilkada yang bermartabat. Terima kasih kepada jajaran Bawaslu yang langsung aplikatif terhadap ide-ide dasar dari saya itu. Jadi demikian, jadi dengan itu akan terbentuklah fondasi, itu akan terbentuk bagaimana melaksanakan suatu demokrasi pilkada yang bermartabat seperti itu. Perlu ada ikrar dan tekad saya semua kayak tadi, satu nusa satu bangsa ya. Ini juga gitu, satu nusa satu bangsa, kita berikrar boleh berkontestasi tapi berdasarkan nilai Pancasila. Wah, itu keren gitu kalau begitu ya, Mbak Stefani, keren itu kalau gitu. Ya, perlu komitmen ya Pak ya dari semua pihak, bukan hanya penyelenggara tapi juga pemilih pun. Tadi di awal juga Pak Teguh menyampaikan tetap harus menjunjung persatuan di atas penyelenggaraan pemilu. Terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama kami dalam podcast Bincang SIIPOL. Baiklah sahabat Bincang SIIPOL, demikian tadi bincang santai kita yang menarik seputar filsafat pemilu bersama Bapak Teguh Prasetyo, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan dan ulas, namun waktu membatasi kita. Meskipun demikian, kita masih akan bertemu dalam Bincang SIIPOL lainnya dengan narasumber dan topik yang tidak kalah menarik. Masih dengan support kerjasama Kemendagri dan indoposonline.id. Terima kasih sahabat IPOL yang masih setia menemani kita dalam podcast Bincang SIIPOL, di mana lagi kalau bukan channel YouTube SIIPOL. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami SIIPOL. Dan atas nama seluruh rekan yang bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.